Ya, selamat siang. Saya Sadam Abdullah dengan NIM 0531145399 dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas satu pemrograman berbasis desktop. Untuk tugasnya ketentuannya yaitu nomor satu, kita membuat menu restoran dan membuat menu pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan. Dan ini ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100. Penawaran beli dari satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Di gua ada ketentuannya untuk tugasnya. Langsung aja kita akan ke bagian satu yaitu bagian programnya. Saya akan menjelaskan sedikit terkait fungsi atau sintak programnya. Untuk bagian satu di sini ada kelas menu. Di sini ada tiga baris ini adalah atribut. Seperti treble lah, contohnya setiap objek menu itu punya nama, harga, dan kategori. Kenapa untuk harga di sini saya beri sintak double? Karena tipe data double dipakai untuk harga, karena bisa menyimpan angka desimal. Jadi di sini ada yang namanya konstruktor fungsi yang otomatis dijalankan saat kita membuat objek baru. Kata kunci this artinya atribut ini milik kelas ini untuk membedakan dari parameter yang datang dari luar. Lalu lanjut kita ke bagian 2. Di dalam kelas main, pertama kita siapkan data menu menggunakan array. Jadi di sini ada data menu, itu menggunakan array ya. Lalu ini menu artinya array yang isinya objek-objek bertipe menu. Kata new menu itu artinya memanggil konstruktor tadi untuk membuat tiap objek. Ada 5 makanan dan 5 minuman. Lalu ada array lagi yaitu 4 untuk menyimpan pesanan pelanggan. Kenapa ukurannya 4? Karena pelanggan hanya boleh pesan maksimal 4 menu. Jadi total item adalah penghitung berapa menu yang sudah dipesan. Lalu kita lanjut ke bagian 3. Method main adalah pintu masuk program. Isinya cuma 3 pemanggilan metode, yaitu tampilkan menu, terima order, dan cetak struk. Lalu di sini ada scanner. Scanner dipakai untuk membaca input dari keyboard. Alurnya lurus seperti ya. Jadi kita tampilkan menu, menerima order, dan cetak struk. Lalu lanjut ke bagian 4. Jadi metode ini menampilkan daftar menu ke layar dipisah berdasar kategori. Nah, ini untuk kategori makanan dan ini untuk kategori minuman. Setiap elemen dicek satu persatu pakai if, apakah kategorinya makanan atau minuman. Ini sesuai dengan aturan tugas yang melarang penggunaan loop. Jadi printf dipakai supaya tampilan rapi. Yaitu ini format minus 18N ya itu untuk merapikan lah. Kayak seperti nanti angka tanpa koma desimal. Lalu kita ke bagian 5. Sistem outprint pesanan gua ya ini untuk function code ini dia strukturnya adalah nested if di dalam if. Kalau pelanggan ketik selesai, programnya berhenti minta input. Kalau tidak, programnya akan terus jalan lanjut ke slot berikutnya. Jadi trim di sini itu membuang spasi yang tidak perlu di awal atau akhir teks. Lalu kita ke bagian 6. Ini adalah proses input ya. Metode ini membelah teks input lalu mencocokkannya ke menu yang tersedia. Ada dua tahap di sini. Ini untuk di tahap satu. Jadi di sini ada string bagian input, string cari bagian. Jadi input seperti nasi padang sama dengan gua itu dipotong oleh split parse integer. Ya ini mengubah teks angka menjadi teks integer. Variabel indeks dimulai dari min 1 sebagai tanda belum ditemukan. Nah, ini untuk indeks min satunya. Jadi struktur if else if mencari nama menu yang cocok dan menyimpannya di posisi.
Lalu ini ada tahap duanya, switch case untuk memproses menu berdasarkan indeks yang ditemukan. Jadi setelah indeks diketahui, switch case mengambil keputusan kalau indeks 0 sampai 9, data menu disalin ke array pesanan. Kalau minus 1 alias data menunya tidak ketemu, block default menampilkan pesan error. Jadi ini break penting untuk menghentikan eksekusi agar tidak terjatuh ke case berikutnya. Lalu ini bagian 7. Untuk langkah pertama itu cetak struk. Jadi tiap slot pesanan yang terisi dikalikan harga kali jumlah lalu dijumlahkan ke subtotal. Lalu di sini ada fungsi cek diskon. Di langkah kedua, jadi misal ada diskon subtot, yaitu subtotalnya jika 100.000 lebih. Lalu di sini ada promo jika subtotalnya di atas 50.000. Jadi ini ada cek promo beli satu gratis, gratis satu minuman termurah ya. Lalu ini masuk ke langkah 3. Ini langkah 2 tadi ya cek promo, ini langkah 3. Kita lanjut. Langkah 3 itu ada perhitungan pajak 10% yaitu dikali 0,10. Dan ini ada biaya layanan juga 20.000. Lalu ini kita masuk ke cetak struk. Nanti struk akan menampilkan jumlah pesanan yang kita pesan. Nah ini untuk ketentuannya kita coba tes eh, di atas 50.000 ya. Bisa kita beli es teh manis satu, terus air mineral 10, lalu misal di susu satu selesai. Nah ini total 76.000 karena dia subtotal di atas 50.000, dapat promo beli satu gratis satu untuk minuman termurah. Jadi di sini dapat gratis air mineralnya satu. Di sini ada total setelah diskon, pajak 10% dan biaya pelayanan. Jadi ini total bayar sekian. Kita akan coba lagi dengan belanja di atas 100.000. Nasi padang 5, terus gado-gado 3. Nah, ini untuk karena saya salah ketik, karena saya sudah membuat untuk perintah switch cache-nya, jadi dia menampilkan menu gado-gado tidak ditemukan, jadi slotnya dikosongkan. Karena di sini dipakai strip ya, jadi saya gak menampilkan strip, jadinya dia tidak terbaca. Kalau kita misal soto Betawi, misal kita beli satu untuk minumnya es jeruk 5. Nah ini karena maksimal kita 4 pesanan, berarti langsung menampilkan struk ya. Totalnya ada 197.000. Karena kita belanja di atas 100.000 itu dapat diskon 10%. Dan karena ini udah masuk ketentuan ini, jadi kita dapat gratis minuman yang paling murah yang dipesan yaitu es jeruk. Dan ini total setelah diskon, pajak 10% dan biaya pelayanan. Dan ini total bayaran jadi segini. Ya, ini untuk tampilan stroke-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.